Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu. Terima kasih sudah meluangkan waktu singkatnya untuk membuka video ini. Saudara-saudara pemuda dan remaja Siento mohon, saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dan merenungkannya bersama. Kiranya Tuhan memberi masing-masing kita hikmat dan kebijaksanaan, serta memberkati hati dan pikiran kita. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa di ruang virtual teman-teman pemuda dan remaja di Gemim Sion Tomohon. Kita bersyukur walaupun dalam situasi pandemi di mana kondisi masih tidak menentu, kita masih bisa berjumpa walaupun hanya melalui ruang virtual. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk masih hidup sampai saat ini, untuk terus berkarya. Tentu semua ada dalam perkenanan Tuhan. Di saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 9 dan ke-10. Akan saya bacakan untuk teman-teman semua. Nasihat bagi pemuda-pemudi, itu perikopnya. Ayat yang ke-9, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ayat yang ke-10, buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan. Teman-teman yang diberkati, kita sekarang hidup di masa di mana orang sangat mengejar produktivitas. Artinya di mana-mana dalam segi kehidupan, utamanya dalam pendidikan dan pekerjaan, semua orang berlomba-lomba dan menuntut tiap orang lain untuk produktif, untuk menghasilkan sesuatu. Nah, dalam tren yang sementara terjadi sekarang ini, produktivitas itu menguntungkan orang muda. Sehingga di saat yang bersamaan juga orang muda itu selalu ada dalam posisi yang lebih diuntungkan dalam banyak hal. Mulai dari kesegaran fisik, kemampuan berpikir, sampai kesediaan atau kebiasaan untuk mencari hal baru, untuk menemukan hal baru. Kata kuncinya adalah inovasi. Nah, yang paling diuntungkan dalam hal ini adalah orang-orang muda. Sehingga tak jarang kita melihat banyak sekali orang-orang muda yang memang ketika memanfaatkan masa mudanya dengan baik, dia belajar di sekolah dengan baik, atau dia terus belajar sepanjang hidupnya, menemukan hal-hal baru, memberi inovasi atau solusi bagi persoalan yang ada di sekitarnya. Orang-orang muda ini sangat dimuliakan, begitu, katakanlah begitu. Tapi di saat yang bersamaan, ada kecenderungan juga orang-orang muda ini untuk bersikap, atau mungkin berasal dari pikirannya, yaitu dia berpikir bahwa saya ini adalah dalam posisi yang menguntungkan, saya dalam posisi yang membuat saya bisa berada dalam tingkat yang lebih tinggi dari orang lain, begitu. Dia seringkali jatuh pada arogansi atau kesombongan, begitu. Salah satu kesombongan yang sering muncul dalam diri orang muda, kita bisa saksikan di media-media sosial, adalah kecenderungan untuk mengejek orang yang sudah tua, gitu. Jadi saya pernah nonton di YouTube gitu, salah satu channel Deddy Corbuzier, anak-anak muda pasti tahu. Dia pernah bilang bahwa ketika banyak orang yang mengejek-ejek orang muda gitu karena mungkin dia merasa dirinya sudah tidak muda lagi, maka dia bilang bahwa hati-hati kalian orang muda gitu. Kalian mungkin hebat, kalian mungkin jago sekarang, tapi belum tentu umur kalian itu bisa sampai tua gitu.
Jadi kita mungkin hebat di masa muda, tapi belum tentu kita sampai tua. Ya dia maksud artinya belum tentu hidup kita lama sampai bisa menyebut diri sebagai orang tua. Jangan-jangan kita masih muda sudah meninggal. Kira-kira begitu. Jadi ada kecenderungan untuk mengejek-ejek orang tua, mengejek-ejek orang yang dalam posisi yang tidak menguntungkan selain dari orang muda gitu. Nah, pembacaan kita di saat ini itu bicara soal kemudaan juga. Tapi yang mungkin sudah kelihatan bahwa di dalam ayat yang ke-9 itu, bahwa apa yang kita lakukan sebagai orang muda itu nanti akan diadili. Selain akan diadili, ada satu yang dibilang juga situ di ayat yang ke-10, bahwa kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Apa maksudnya itu? Ada persoalan terjemahan sebenarnya di sini. Kalau kita melihat ke dalam teks bahasa Ibrani, kesia-siaan itu sebenarnya berasal dari kata hebel. Hebel itu bahasa Ibrani artinya secara arti kata itu sebenarnya seperti uap begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di Tomohon terus baru selesai hujan sore-sore begitu kan, mau malam gitu, jalan keluar dingin kan, terus tiupkan uap begitu dari mulut. Nah, kayak ada uap yang keluar gitu. Atau mungkin di film-film Korea yang sering kita saksikan, mungkin ada para aktris atau aktornya itu bicara lalu ada uap yang keluar dari mulut. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan hebel di situ. Jadi makna dari kata hebel itu menunjukkan suatu sisi kefanaan gitu. Jadi kondisi di mana kita seperti uap yang muncul lalu hilang begitu saja begitu. Jadi kita ada dalam situasi sementara. Nah, dalam hal ini pengkhotbah atau bahasa Ibrani-nya bilang Kohelet itu mau bilang bahwa kemudaan itu cuma sementara. Jadi kita mungkin ada dalam posisi yang diuntungkan, lalu kita mendengar di mana-mana orang bicara, oh kita harus membuat inovasi, dan yang paling sering membuat inovasi itu adalah orang muda gitu. Dan seterusnya kita bicara soal keunggulan orang muda. Tapi sekali lagi ingat bahwa itu hanya sementara. Konsekuensi dari kesementaraan ini adalah kalau mungkin kita sekarang masih muda lalu kita merasa besar diri, merasa hebat gitu, suatu waktu kita akan meninggalkan kemudaan itu dan kita akan ada dalam posisi di bawah. Hidup itu katanya orang bilang seperti roda, kadang kita di atas lalu kadang kita di bawah. Tapi kadang juga ada di tengah-tengah gitu. Jadi sebagai orang muda yang dituntut sekarang adalah walaupun kita selalu diuntungkan dalam berbagai macam posisi, tapi kita perlu memiliki kerendahan hati dalam melihat orang-orang yang tidak berada dalam posisi yang tinggi seperti kita gitu, atau yang bukan tinggi dalam arti tingkatan sosial, tapi tinggi dalam arti mungkin kita sementara diuntungkan sekarang karena banyak hal. Kita masih muda, kita masih banyak kesempatan, umur kita mungkin masih panjang gitu. Tapi ya itu tadi pengkhotbah bilang itu semuanya sementara. Dan seperti Deddy Corbuzier bilang tadi, ya belum tentu kita akan sampai tua gitu. Jangan-jangan kita belum selesai umur muda kita, lalu sudah finish game. Nah, di dalam kondisi ini perlu juga menurut saya adalah kesetiaan untuk mendengarkan pertimbangan dari orang tua. Banyak juga kan anak-anak muda yang sudah tidak mau dengar orang tua lagi. Karena yang mungkin merasa dia sudah lebih tahu, dia lebih jago bermain medsos daripada orang tua yang masih, mereka sudah pindah ke kalau di iPhone itu ada Clubhouse atau Instagram, lalu Facebook itu orang tua semua isinya sekarang gitu, lalu dia mengejek-ejek orang tuanya. Nah, walaupun dalam kondisi itu banyak hal juga yang mungkin saja perlu kita pertimbangkan dan mungkin saja memang penting bagi kita di kondisi sekarang ini. Walaupun memang banyak hal yang berubah. Kita kan hidup di era yang sangat berbeda ya sekarang. Kondisi yang berbeda ini yang membuat kita diuntungkan. Kita punya kesempatan untuk belajar, kita punya kesempatan untuk memulai segala hal yang baru gitu. Sementara orang tua agak dirugikan dalam kondisi ini. Walaupun sebenarnya orang tua juga bisa belajar, tapi kesempatannya beda antara orang tua dan orang muda. Nah, dalam kondisi ini perlu ada kerendahan hati untuk melihat orang-orang yang mungkin tidak diuntungkan,
Tapi di selain kita juga mempertimbangkan dan perlu untuk mempertimbangkan apa nasihat, apa masukan, apa inspirasi dari orang tua yang sudah hidup jauh lebih lama dari kita gitu. Sekian untuk perenungan kita. Semoga kita semua terus diberkati, kita selalu diberi kesehatan, kita selalu diberi kekuatan dalam menjalani kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi jalanku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi jalanku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Semoga sabda dan perenungan minggu ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara pemuda dan remaja Sion Tomohon, serta siapa saja yang mendengarkan. Amin. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua, dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.